Ya, jadi indeks pelembagaan partai politik ini adalah alat ukur akademik atau yang digunakan untuk mengukur seberapa terlembaga partai politik. Khususnya kami menghitung tingkat keterlembagaan partai politik di parlemen tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Dan tujuan dari indeks ini adalah untuk melihat sejauh mana partai politik di Indonesia telah melembagakan dirinya, terutama pasca 2 dekade reformasi. Riset ini adalah riset yang perjalanannya cukup panjang. Kami telah memulai riset ini sejak tahun 2020 dan alhamdulillah selesai tepat waktu di tahun 2024. Jadi pada tahun 2020 kami pertama menyusun kajian konseptualnya terlebih dahulu karena kami menyadari bahwa selama ini kajian-kajian tentang pelembagaan partai politik itu memang kiblatnya adalah teori-teori barat. Kemudian kami mencoba untuk mengkontekskan dengan konteks Indonesia dan hasil kajian di tahun 2020 itu di fase pertama sudah kami bukukan, sudah tersedia di toko buku dan itu diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu atau mungkin rekan-rekan mahasiswa di sini yang ingin mendapatkan bukunya bisa silahkan ke toko buku terdekat ya karena itu memang sudah diterbitkan. Kemudian di fase kedua kami mencoba membuat pilot project index. Jadi setelah kami menyusun konsepnya di tahun pertama, di tahun kedua kami menyusun konstruknya dan kami membuat pilot project yang kemudian pilot project dari indeks tahun 2021-2022 itu kami uji publikkan di tahun ketiga itu kemarin di tahun 2022-2023. Jadi kami mencoba untuk menguji publik indeks kami, indeks yang pertama pilot projectnya di 7 kota. Ada di DKI Jakarta, kemudian 7 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Sumatera Barat, dan udah ya, itu sudah 7 ya. Ya, jadi kami di 7 provinsi, kemudian setelah itu kami mendapatkan masukan, kami memperbaiki konstruknya, dan konstruk yang telah diperbaiki tersebut atau instrumen yang telah diperbaiki itulah yang menjadi dasar penyusunan indeks yang saat ini akan kita launching dan kita lihat bersama hasilnya. Tadi kami menggunakan metode confirmatory factor analysis teknik dalam menyusun konstruknya. Jadi kami berangkat dari sebuah teori yang memang itu sudah lazim dilakukan untuk melakukan assessment tentang pelembagaan partai politik, yaitu teori pelembagaan partai politik dari Randall dan Svasan. Kemudian kami breakdown teori tersebut tentunya dikontekskan dengan konteks Indonesia ke dalam subdimensi dan indikator. Setelah itu kami melakukan content validity dengan metode expert judgment. Dan dalam penyusunan ini kami menggunakan metode analytic hierarchy process. Jadi ini adalah metode pengambilan keputusan yang membandingkan. Jadi satu dimensi dengan dimensi lainnya kita bandingkan mana yang lebih penting, mana yang memiliki bobot lebih tinggi. Dan konsistensi penilaian diperiksa dengan konsistensi rasio, di mana bobot yang dihasilkan digabungkan untuk mendapatkan bobot global, mencerminkan prioritas dalam pengambilan keputusan. Jadi dari metode AHP ini kami kemudian menentukan dimensi mana yang memiliki bobot lebih tinggi. Dan ini adalah hasil dari konstruk indeks pelembagaan partai politik. Kami memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi systemness atau derajat kesisteman. Yang kedua infusi nilai. Yang ketiga adalah dimensi kemandirian. Dan sumber data yang kami ambil dari ketiga dimensi tersebut untuk dimensi systemness dan juga infusi nilai itu berdasarkan evidence base. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu dari DPP Partai kami repotkan dengan pencarian data sebetulnya untuk ini. Karena untuk 2 dimensi yang pertama ini, dimensi derajat kesisteman dan juga value infusion, kami berdasarkan pada dokumen-dokumen resmi partai yang kami dapatkan dengan cara kami mengajukan PPID ke partai masing-masing atau dokumen-dokumen yang memang sudah menjadi dokumen publik yang sudah tersedia dalam laman PPID partai masing-masing. Jadi memang ini adalah dokumen-dokumen yang sah yang dimiliki oleh partai politik. Dan mungkin sebagai disclaimer,
memang pada kenyataannya ada partai yang memberikan dokumennya secara lengkap, namun sayangnya ada yang tidak lengkap. Nah, ini bisa menjadi koreksi bersama karena harapannya indeks ini akan menjadi alat ukur yang berkelanjutan sehingga kita bersama-sama baik akademisi, kemudian lembaga pemerintah dan juga partai politik, kita bersama-sama untuk membangun partai politik yang lebih modern ke depan. Sementara untuk dimensi kemandirian, kami menggunakan persepsi dari pengurus DPP partai. Jadi kami bertanya kepada elit partai politik mengenai seberapa mandiri partai politik Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk metode pengukurannya kami menggunakan golden value. Jadi setelah data-data terkumpul, kemudian kami coding datanya, kami berikan golden value atau codingnya dari skor 1 sampai dengan 5. Kemudian kami konversikan skor di mana nilai 1 kami berikan skor 20, nilai 2 kami berikan 40, nilai 3 kami berikan 60, nilai 4 kami berikan 80, dan nilai 5 kami berikan 100. Setelah kita melakukan konversi nilai, kemudian kita melakukan penghitungan skor dengan weighted sum model, yaitu skor setiap indikator dikalikan dengan bobot untuk mendapatkan skor teragregasinya. Untuk menghitung skor subdimensi adalah jumlah dari indikator dengan bobot AHP, sementara untuk rumus dimensi adalah skor subdimensi dikalikan dengan bobot AHP. Selanjutnya untuk penghitungan akhir atau skor agregat dari keseluruhan dimensi tersebut adalah jumlah dari skor dimensi yang kita kalikan dengan bobot AHP. Nah, ini tadi metodenya, dan ini adalah konstruk yang kita buat. Tadi sudah dijelaskan ada 3 dimensi, dan untuk dimensi pertama kami bagi kembali menjadi 4 subdimensi. Jadi dimensi derajat kesisteman ini adalah berbicara tentang bagaimana konsistensi implementasi apa yang dilakukan oleh partai politik terhadap aturan-aturan main yang telah disepakati bersama, dan kami melihatnya dalam kacamata rekrutmen, baik rekrutmen pejabat maupun rekrutmen anggota, kemudian dalam penyelesaian konflik partai, pergantian pimpinan partai, dan juga pembuatan kebijakan. Sementara untuk dimensi yang kedua kami bagi kembali menjadi 3 subdimensi. Jadi dimensi infusi nilai ini melihat bagaimana kemudian nilai-nilai dalam partai politik Bapak Ibu, bagaimana platformnya, dan kami bagi menjadi bagaimana keberadaan nilai-nilai tersebut, serta proses internalisasi dari nilai-nilai itu dan pelaksanaan atau pembudayaan dari nilai bersama yang diyakini bersama dalam kehidupan atau dalam roda aktivitas partai politik seharian. Kemudian untuk dimensi ketiga, kami membagi menjadi dua subdimensi, yaitu kemandirian partai dalam mengelola organisasi. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan organisasi di sini adalah bagaimana partai mengelola finansialnya, kemudian menentukan pimpinan partai, menentukan struktur pengurus partai, dan juga penyelesaian konflik internal partai. Serta subdimensi yang kedua dalam dimensi kemandirian adalah kemandirian partai dalam merekrut pejabat publik. Ini adalah bobot dari dimensi indeks pelembagaan partai politik, di mana dari 3 dimensi tersebut yang memiliki bobot paling tinggi adalah dimensi derajat kesisteman dengan skor 0,579. Kemudian yang kedua adalah dimensi infusi nilai dengan skor 0,234 dan dimensi kemandirian dengan skor 0,187. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini adalah hasil dari indeks pelembagaan partai politik, khususnya partai parlemen 2019-2024. Kami membagi kategorisasinya menjadi terlembaga baik dengan skor 81 sampai dengan 100, terlembaga sedang 61 sampai dengan 80, kurang terlembaga dan tidak terlembaga, yaitu partai politik yang mendapat akhir kurang dari 40. Ini adalah indeks pelembagaan partai politik di Indonesia secara agregat. 9 partai politik parlemen tahun 2019 sampai dengan 2024 memiliki skor 74,16.
dengan skor 57,81 di dimensi derajat kesisteman, 71,60 pada dimensi infusi nilai, dan 93,05 pada dimensi kemandirian. Jadi kalau dari angka ini kita sedikit lega ya, di dimensi kemandirian nilainya sudah 90 lebih, berarti kurang lebih partai politik kita sudah mandiri berdasarkan perhitungan kami. Selanjutnya kita akan breakdown per partai politik. Ini adalah hasil per partai politik Bapak Ibu. Bisa kita lihat di sini, karena tadi agregatnya 74,16, jadi memang rata-rata sudah di middle ya, sudah ada di tingkat sedang, dan memang partai politik dapatkan skor paling tinggi adalah PKS. Mungkin boleh tepuk tangan ya untuk PKS. PKS dengan skor 88,65, kemudian yang kedua adalah Partai Nasdem 83,14, saya sebutkan 5 besarnya ya. Kemudian ada PAN dengan 79,87, kemudian PDI Perjuangan dengan 76,74, dan kemudian Partai Golkar dengan 68,83. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu menjadi catatan. Penghitungan yang kami lakukan ini tidak untuk peringkat menjelaskan mana partai yang lebih baik dan mana partai yang tidak lebih baik. Tetapi ini bisa menjadi bahan koreksi bersama bahwa apa yang harus partai tingkatkan, karena bisa jadi secara agregat partai X tinggi, tapi ketika kita breakdown ke bawah di dimensi maupun subdimensinya masih terdapat kekurangan. Jadi ini menjadi disclaimer ya Bapak Ibu ya. Tujuan dari angka-angka ini adalah supaya kita bisa perbaiki bersama-sama partai politik ini untuk menjadi lebih modern. Kemudian ketika kita melihat pada dimensi, pada breakdown per dimensi, di sini kita lihat tadi, untuk derajat kesisteman, partai yang mendapatkan skor paling tinggi adalah P3 dengan skor 71,25. Kemudian ada partai politik yang mendapatkan skor paling tinggi di dimensi nilai, yaitu Partai Nasdem dan PKS. Di dimensi kemandirian, rata-rata nilainya semuanya sudah sangat baik ya untuk dimensi kemandirian, namun ada 2 partai yang menduduki posisi teratas, yaitu PDI Perjuangan dan PKS. Ini adalah breakdown dari derajat kesisteman, jadi seluruh partai pada subdimensi konsistensi rekrutmen terhadap aturan partai mendapatkan skor 50,69. Kemudian konsistensi penyelesaian konflik internal terhadap aturan partai mendapatkan skor 53,89. Konsistensi pergantian pimpinan partai terhadap aturan partai, ini yang masih perlu kita perhatikan bersama ya Bapak Ibu, karena skornya masih 36,67. Ini adalah agregat seluruh partai, 9 partai dalam aspek konsistensi pergantian pimpinan partai. Kemudian yang sudah sangat baik adalah konsistensi pembuatan kebijakan terhadap aturan partai, skornya 90. Artinya partai politik, 9 partai politik yang kita ukur ketika membuat kebijakan partai itu sudah sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Selanjutnya kita breakdown per partai, ini adalah hasil per masing-masing partai. Untuk subdimensi pertama pada dimensi derajat kesisteman, ini yang paling baik nilainya di sini baru di angka 61,25. Ini berarti masih menjadi PR kita bersama ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kemudian partai politik bisa melakukan rekrutmen sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Jadi aturan tersebut betul-betul dipatuhi oleh partai politik. Dan untuk konsistensi pergantian pimpinan partai terhadap aturan partai, ini di sini nilai yang paling tinggi adalah 55 di Partai Gerindra, dan konsistensi penyelesaian konflik internal terhadap aturan partai, ini di sini yang paling tinggi adalah P3 dengan skor 95, dan konsistensi pembuatan kebijakan terhadap aturan partai ini rata-rata sudah baik ya, banyak sekali partai politik yang mendapatkan skor 100 atau skor sempurna. Kita memasuki dimensi yang kedua, yaitu dimensi infusi nilai. Tadi secara agregat nilainya 71,60, dan ketika kita bagi ke dalam subdimensinya, untuk
proses internalisasi ini skornya 68,15 dan untuk pelaksanaan atau pembudayaan collective value itu skornya 64,44 dan untuk keberadaannya skornya 82,22. Jadi memang semua partai politik itu sudah memiliki sudah ada keberadaan nilai-nilai atau prinsip yang diyakini bersama itu memang sudah ada. Lalu kita breakdown per partainya. Untuk keberadaan nilai-nilai yang diyakini bersama, karena tadi nilai agregatnya juga bagus, kita bisa lihat breakdown per partai juga nilainya banyak yang mendapatkan skor 100. Kemudian proses internalisasi atau sosialisasi collective value, ini di sini kita bisa lihat ada 2 partai yang mendapatkan skor 93,33, yaitu Partai Nasdem dan juga PKS. Dan untuk pelaksanaan atau pembudayaan collective value dalam kehidupan partai, ini juga banyak partai politik yang berhasil mendapatkan nilai sempurna 100. Selanjutnya, kita memasuki dimensi kemandirian. Ya, untuk dimensi kemandirian, karena ini adalah dimensi yang memang memiliki skor agregat paling tinggi, 93,05, dan ketika kita bagi menjadi 2 subdimensi, kemandirian dalam pengelolaan organisasi skornya 86,10, dan untuk kemandirian dalam rekrutmen pejabat publik skornya 100. Boleh tepuk tangan untuk skor 100 yang didapatkan oleh partai politik kita. Kita breakdown per partai politik untuk 2 subdimensi ini. Ada nilai 97,57 yaitu didapatkan oleh PKS dan juga PDI Perjuangan. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan. Dan untuk kemandirian dalam merekrut pejabat publik semuanya mendapatkan nilai sempurna 100. Boleh tepuk tangan, ini capaian Bapak Ibu. Ya, jadi kesimpulannya dari tadi yang sudah kami paparkan, secara umum partai politik terutama hasil pemilu 2019 sampai dengan 2024 itu sudah terlembaga sedang dengan skor 74,16. Dan yang masih menjadi PR dari ketiga subdimensi yang kami ukur itu adalah dimensi derajat kesisteman atau sistemness, karena tadi skornya masih 57,81 yang artinya partai politik ini masih kurang terlembaga karena mungkin masih ada manuver-manuver di dalam partai politik yang tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Ini menjadi koreksi kita semua ya Bapak Ibu. Semoga setelah ini masing-masing partai, itulah mengapa kami juga mengundang partai politik yang tidak masuk parlemen. Seluruh partai politik kami undang hari ini supaya kita bersama-sama yang kemudian memperbaiki diri, tidak hanya yang sudah masuk di parlemen tetapi yang seluruh kemarin 18 partai politik mengikuti pemilu 2024, kita bisa memperbaiki bersama-sama. Dan juga di sini ada elemen masyarakat sipil gitu ya, kita bisa mengawasi bersama-sama. Kemudian untuk infusi nilai dengan skor 71,60, hampir sebagian partai politik telah memiliki nilai atau platform atau arah tujuan yang telah diyakini bersama. Namun masih perlu ditingkatkan lagi agar nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dan yang lebih utama adalah dapat terimplementasi dalam setiap kegiatan partai politik. Dan untuk dimensi kemandirian, di sini kita bisa lihat bahwa meskipun beberapa partai politik kalau tadi kita lihat secara detail skornya ada yang belum 100 gitu ya. Jadi masih ada sedikit campur tangan dalam partai politik dalam mengambil kebijakannya atau dalam pengelolaan organisasi. Namun dengan skor 93,05 menunjukkan bahwa partai politik ini telah memiliki kemandirian yang baik dalam menjalankan fungsi-fungsi partainya. Dan aspek kemandirian ini menjadi aspek yang sangat penting karena itu menunjukkan bahwa partai politik memiliki daulat penuh atas partainya.